Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Satu-satunya partai yang punya calon yang mumpuni, yang merupakan regenerasi dari partai tersebut, hanya PDIP. Dia berhasil mewariskan konsep-konsep nasionalismenya kepada para penerusnya. Ya, sebutlah Jokowi, Ganjar Pranowo, Gibran, Ahok, dan yang lain-lainnya. Sementara partai-partai yang lain tidak punya, tidak melakukan regenerasi kepemimpinan atau pemimpin untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itulah akibat dari partai-partai yang ada di Indonesia selain PDIP yang terlalu sibuk dengan rumah tangganya masing-masing dan melupakan regenerasi. Jadi itu bahasa politiknya gitu. Kalau bahasa kitanya mah terlalu sibuk nyari duit dan jabatan. Jadi partai itu bukan pabrik untuk mencetak pemimpin. Partai itu cuma pabrik untuk mencari duit. Untuk mencari duit. Makanya sampai kapan partai-partai tersebut ya kayak gini, koalisi gitu ya, pengen jabatan, jadi oposisi, cari-cari kesalahan pemerintah, ya gitu, kerjanya cuma gitu-gitu aja. Makanya ini merupakan karma. Partai sekelas Nasdem tidak mampu menghasilkan calon pemimpin capres yang mampu bersaing 2024. PKS tidak mampu mencari calon pemimpin yang sanggup bersaing 2024. Golkar, PAN, yang lainnya tidak sanggup memunculkan satu sosok dari rahimnya sendiri untuk menjadi calon presiden 2024. Yang pada akhirnya dengan terpaksa mereka semua melakukan jinah politik. Disebut jinah politiknya, melakukan perbuatan kotor, menggadaikan harga diri mereka dengan memunculkan sosok Anies Baswedan. Yang kita semua tahu Anies Baswedan kalau ngomong asal-asalan, kerjanya akal-akalan, ngomongnya akal-akalan, kerjanya asal-asalan. Yang kebetulan Anies Baswedan ini elektabilitasnya berada di posisi ketiga, Prabowo kedua, Ganjar ke satu. Yang lainnya lewat. Bahkan Ridwan Kamil pun tidak sanggup. Dengan
dengan karakter Anies Baswedan dan rekam jejak Anies Baswedan yang sangat buruk. Tetapi Anies Baswedan memang pandai bersilat lidah. Semakin lama di waktu kampanye ilegal ini, safari politik ini, niat hati ingin memberikan penjelasan tentang kesalahan pemerintah, malah yang muncul itu adalah dia sedang menampakkan kesalahan dirinya, kebusukan dirinya kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang terbaru kasus batik lah, itu nampak betul niat hati ingin mempersalahkan tentang budaya batik kekinian, malah dia diserang oleh seluruh rakyat Indonesia karena pemaparannya memang tidak pas, tidak berdasar, tidak intelek. Bahasa kitanya itu ya, Anies Baswedan sedang menabok tai kepada mukanya sendiri, atau wudhu dengan air kencing onta. Safari politik yang terus menerus ditertawakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena perkataan-perkataan yang kontroversial, yang di luar nalar, di luar logika. Ya, kalau bahasa kitanya itu omongan anak-anak SD yang tidak naik kelas diucapkan oleh seorang PhD. Ini kan memilukan dan memalukan. Memalukan Nasdem, memalukan partai pendukungnya, memalukan PKS. Makanya di dalam video tersebut ditegur Anies Baswedan. Lihat mukanya terlihat sekali dia begitu tegang. Seperti kata Jeng MJ, jika pedang melukai tubuh pasti ada harapan sembuh. Tapi jika pedang melukai hati, kemana obat hendak dicari. Pedang yang melukai hati itu omongan. Omongan yang asal-asalan, omongan yang akal-akalan itu akan membunuh dirinya sendiri. Apalagi katanya dia capres. Safari politik yang selama dilakukan oleh Anies Baswedan itu sesungguhnya sebuah tragedi bunuh diri dari Anies Baswedan. Bukannya banyak yang dukung, malah banyak yang bully. Bukan kecerdasannya yang nampak, malah kebodohannya yang nampak. Bukan kepintarannya yang menonjol, malah kedunguannya yang menonjol. Ganteng kalau bodoh nggak ganteng, pintar kalau goblok nggak pintar. Nah, Anies Baswedan kayak gitu, ditertawakan bro. Sudah ditertawakan, terekam di era media sosial, sudah habis. Bagi saya Anies Baswedan sudah habis. Terlihat dari raut wajahnya dia begitu tegang, ditegur oleh PKS. Dalam Al-Quran, liyahmilu auzarum kamilatan yaumal qiyamah. Orang begitu banyak orang yang celaka akan mulutnya dan memikul dosa-dosa yang nyata. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia pikul. Kalau di akhirat pasti. Nah, Anies Baswedan yang omongannya itu busuk, penuh kebohongan, manipulasi. Kalau kita ngitung-ngitung dosa akhirat, udah kalau neraka itu. Di dunia ya ditampakkan kebusukan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Ditampakkan kebusukannya sebagai azab yang pedih karena dia berbuat bohong, berbuat jahat, berbuat manipulasi. Selamat menyaksikan. Tuhan akan tampakkan dengan sejelas-jelasnya kepada rakyat Indonesia siapakah sosok Anies Baswedan sesungguhnya.
Semakin dia keras, semakin kita lihat bahwa Anies Baswedan ini sangat rendah kualitasnya. Jangankan untuk jadi presiden, untuk jadi orang baik aja dia tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.